Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai drainase jalan raya. Yang pertama, perkenalkan diri, nama saya Erik Rizky Karisma. Ada Mas Ahmad Arif, ada Yasinta Amelia Dwi Maharani, ada Vivi Cahyani Pramesti, dan ada Mutiara Kurnia Putri. Yang pertama kita akan membahas apa itu drainase jalan. Drainase jalan adalah prasarana yang berfungsi untuk melindungi konstruksi jalan dari bahaya limpasan air permukaan atau air tanah yang akan merembes ke dalam badan jalan dengan mengalirkannya ke penampungan, sumur resapan, sungai, embung, atau kolam. Dikutip dari Simantuk Kementerian PUPR. Tujuan drainase jalan, tujuan dari pembuatan drainase adalah untuk mencegah genangan air di jalan raya, melindungi struktur jalan dan bangunan, serta menjaga keamanan lalu lintas. Upaya sistem drainase untuk jalan ini mencakup pengumpulan dan pembuangan udara permukaan dari perkerasan jalan dan daerah sekitarnya dengan cara membangun saluran samping atau samping. Pengumpulan dan pembuangan udara dari tanah dari bagian bawah pondasi jalan dan pertemuan antara bagian pondasi dengan tanah dasar dengan cara membuat saluran drainase bawah tanah atau subdrain, melindungi atau memperlambat erosi pada badan jalan, pengumpulan dan pembuangan udara pada jalur jalan yang berpotongan dengan saluran alam, saluran irigasi dan aliran air lainnya dari satu sisi jalan ke luar daerah penguasaan jalan, tanpa merusak konstruksi jalan dengan cara membuat gorong-gorong. Jembatan atau bangunan perlintasan lainnya, pengumpulan dan pembuangan udara perbukitan atau dalam tanda kutip dataran tinggi yang mengalir melalui permukaan jalan dengan cara membuat saluran penangkap atau catch ditch. Jenis sistem drainase untuk jalan, drainase permukaan. Drainase permukaan adalah sistem drainase yang berfungsi untuk mengendalikan limpasan air hujan di permukaan jalan. Tujuan drainase permukaan jalan dibuat yaitu agar jalan dan daerah di sekitarnya tidak mudah rusak akibat drainase yang tidak lancar, sehingga dapat merusak badan jalan dan konstruksi di sekitarnya. Lalu ada drainase bawah permukaan. Drainase bawah permukaan adalah sistem drainase yang berfungsi untuk mengendalikan udara di bawah permukaan tanah. Dalam tanda kutip air tanah sama halnya dengan drainase permukaan. Tujuan utama drainase bawah permukaan adalah untuk melindungi konstruksi jalan dari kerusakan akibat pengaruh-pengaruh buruk dari udara. Hanya saja kalau drainase permukaan adalah untuk mengendalikan udara di atas permukaan tanah, maka drainase bawah permukaan adalah untuk mengendalikan udara tanah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mutiara. Komponen penunjang drainase jalan pada umumnya kinerja drainase jalan ditunjang dengan dua jenis bangunan, yaitu selokan dan gorong-gorong. Namun terdapat pula komponen-komponen penunjang bangunan yang biasa kita jumpai di jalanan, yaitu yang pertama, inlet drainase. Inlet drainase adalah sebuah benda pada umumnya terbuat dari bahan besi cor dengan sekilas memiliki bentuk fisik seperti sebuah grill pemanggang atau saringan, yakni plat atau piringan dengan lubang-lubang yang memiliki ukuran dan jarak yang konsisten. Komponen ini berfungsi untuk mengumpulkan limpasan air permukaan dari jalan-jalan dan permukaan lahan lainnya, baik dan menyalurkan ke saluran besar. Ini contoh inlet drainase. Yang kedua, grill tangkapan air. Grill tangkapan air yaitu komponen yang berbentuk lempengan besi persegi, persegi panjang dan lingkaran yang memiliki lubang-lubang di permukaannya sebagai jalan masuk air. Komponen ini biasanya bisa dibuka tutup karena memiliki dua part berupa frame dan bagian cover. Ini contoh grill tangkapan air. Yang ketiga yaitu grating, merupakan komponen drainase yang digunakan untuk menutup selokan beton atau precast yang menyekat daratan. Bentuk paling umum yang yaitu persegi panjang dengan lubang yang saringan airnya.
Gratting ini juga sering disebut sebagai jalan penyeberangan pada saluran drainase yang keberadaannya akan membuat orang sekitar dapat menyeberangi ke permukaan jalan yang terpisahkan oleh selokan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Street inlet. Street inlet merupakan persegi panjang dengan lubang-lubang saringan yang berbentuk persegi panjang. Hanya saja street inlet ini lebih khusus untuk penempatan pada sisi-sisi jalan untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan yang berada di sepanjang ruas jalan, sehingga biasanya ketebalannya lebih rendah jika dibandingkan dengan grating maupun grill yang dapat menahan beban lalu lintas. Berikut merupakan gambar street inlet. Yang kelima, deck drain. Pada jalan tol, jalan layang, jembatan yang merupakan infrastruktur jalan tidak sebidang, memiliki komponen khusus bernama deck drain untuk menunjang fungsi drainase tersebut. Deck drain memiliki bentuk yang bagian atasnya menyerupai inlet drainase. Hanya saja yang membuatnya beda dari inlet drainase lainnya adalah pada bagian bawahnya berupa tabung yang nantinya terhubung dengan pipa pembuangan. Ini merupakan gambar deck drain. Yang keenam, yaitu manhole cover. Manhole cover ini digunakan untuk menutup lubang bak kontrol saluran drainase bawah tanah. Tanpa adanya komponen ini, maka lubang bak kontrol atau lubang got atau lubang gorong-gorong yang dibiarkan terbuka tentu dapat mengancam keselamatan para pengguna jalan. Selain itu, ini menjadi pintu masuknya petugas ke dalam saluran drainase bawah permukaan dalam rangka melakukan maintenance untuk memastikan kinerja pengaliran air berjalan sebagaimana mestinya. Dari segi fisik unit, manhole cover memiliki bentuk yang pada dasarnya mirip dengan grill tangkapan air, yaitu terdiri dari dua bagian, mencakup frame dan cover. Namun bagian permukaan tutup manhole biasanya tidak memiliki lubang-lubang saringan air. Berikut merupakan gambar manhole cover. Selanjutnya yaitu sistem penerapan drainase jalan. Yang pertama, pengumpulan studi awal dan pemetaan. Lakukan studi awal untuk memahami kondisi lingkungan, tata guna lahan, dan pola aliran air di wilayah tersebut. Identifikasi daerah rawan banjir, titik genangan air, dan potensi erosi. 2. Penerapan prinsipal. Tentukan tujuan sistem drainase seperti mengurangi risiko banjir, mencegah erosi, dan melindungi jalan raya. Pertimbangkan prinsip-prinsip teknologi hijau dan infrastruktur berkelanjutan dalam perencanaan. 3. Analisis hidrologi dan hidraulis. Hitung debit air hujan yang diharapkan dengan menggunakan metode hidrologi yang sesuai. Lakukan analisis hidraulis untuk menentukan kapasitas saluran pembuangan yang dibutuhkan. 4. Desain sistem drainase. Rancang jaringan saluran pembuangan, selokan, pipa pembuangan, dan struktur drainase lainnya. Pertimbangkan penggunaan sistem detensi atau penampungan air untuk mengatasi lonjakan aliran. 5. Pemilihan material dan teknik konstruksi. Pilih material konstruksi yang sesuai dengan kondisi tanah dan lingkungan setempat. Tentukan teknik konstruksi yang efektif dan efisien sesuai dengan standar teknis yang berlaku. 6. Izin dan persetujuan. Dapatkan izin dan persetujuan yang diperlukan dari otoritas setempat sebelum memulai konstruksi. Pastikan bahwa desain dan konstruksi sesuai dengan peraturan dan regulasi lingkungan. 7. Pelaksanaan konstruksi. Lakukan konstruksi saluran pembuangan, selokan, dan struktur drainase sesuai dengan desain yang telah disetujui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Bagus Arif. Selanjutnya nomor 8, pengujian dan penyesuaian. Lakukan pengujian sistem drainase setelah konstruksi selesai untuk memastikan kinerja yang optimal. Lakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan hasil pengujian. Selanjutnya nomor 9, pemeliharaan rutin. Tetapkan jadwal pemeliharaan rutin termasuk pembersihan, saluran pembuangan, dan periksa kondisi struktur drainase. Perbaiki kerusakan atau kebocoran secepat mungkin. Lalu nomor 10, edukasi masyarakat. Sosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Berikan informasi mengenai fungsi sistem drainase dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sistem tersebut. Slide selanjutnya. Ini ada gambar
saluran samping drainase jalan, dimulai dari saluran penangkap, bahu jalan, perkerasan jalan, sampai saluran samping jalan. IM itu menunjukkan kemiringan melintang perkerasan jalan, sedangkan IB menunjukkan kemiringan bahu jalan. Slide selanjutnya. Penerapan sistem drainase jalan raya yang efektif melibatkan kolaborasi antara pemerintah, perencana kota, insinyur, dan masyarakat. Keterlibatan aktif dari semua pihak dapat meningkatkan keberlanjutan sistem dan mengurangi resiko terjadinya banjir serta dampak negatif lainnya. Demikian presentasi terkait drainase jalan raya dari kelompok 4. Kami ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.